Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat chart ya, atau tabel yang menghasilkan baris-baris chart. Baik, kita langsung saja. Nah, sebelum kita membuat grafik atau chart itu ya, yang perlu disiapkan tentu adalah tabel data. Nah, tabel data harus kita buat dulu. Jadi kita buat dulu tabel datanya. Misalkan data yang akan dibuat adalah data penjualan tahun 2022. Nah, ini kita contohkan sebuah tabel data nanti ya. Kita bikin datanya dulu. Bulan Januari sampai Juni 2022. Nah, misalkan kita akan membuat datanya selama 6 bulan. Nah, di sini nomor, kemudian jumlah penjualan, di sini ada maaf ya, ini kita bikin bulan dulu ya, bulan, kemudian di sini penjualan, sebelah sininya modal, dan belahnya adalah keuntungan. Ini tabel yang akan kita buat ya. Berarti kita bikin 6 ya. Kita bikin nomornya dulu. Ada 6 bulan. Sini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini bulannya. Nah, misalkan pada bulan Januari penjualannya 5 juta, Februari 4.500.000, Maret 3.500.000, dan April naik lagi 5 juta, Mei 5.500.000, Juni 6 juta. Nah, ini penjualan. Kemudian pada modal penjualan 3 juta. Nah, semuanya pada modal sama. Contohnya kita bikin sama 3 juta. Nah, keuntungannya berapa? Keuntungannya kita kurangi antara penjualan dikurang dengan modal. Nah, ini adalah keuntungan. Nah, setelah jadi, misalkan ini datanya, kita rapikan dulu ya. Kita bikin tabelnya, kemudian kita bikin rata tengah. Nah, ini masih berupa angka-angka ya. Kita bikin RP nya, kita gunakan pada bagian numbering ya. Kita pilih currency, biasanya bisa ya, currency bisa, accounting bisa. Kita pilih accounting aja boleh. Nah, ini masih dolar ya. Tanda dolar kita ganti dengan menggunakan accounting number format lagi. Sini tidak muncul, kita pilih more accounting format. Oke. Nah, pada bagian simbol sini ada tanda panah ke bawah. Kita klik dan kita cari RP Indonesia. Nah, ini dia RP Indonesia. Klik di sana, kemudian klik OK. Nah, berarti dolar tadi sudah berubah menjadi RP ya. Kita rapikan. Ini bulan Maret 3.500.000, ini kelebihannya. Oke, ini kita rapikan judulnya pakai margin center. Oke. Nah, ini sudah selesai data yang dalam tabel ya. Jadi kita akan membuat yang namanya chartnya. Nah, caranya kita blok dulu ya semua tabel ini, data yang dalam tabel baik judul maupun isinya.
Kemudian masuk ke dalam menu insert, dan ini ada chartnya. Banyak sekali pilihannya ya, ada yang kolom, ada line, ada P, bar, area, scatter, dan yang lainnya nih, outer chart. Nah ini misalkan kita mau memilih yang paling mudah dulu ya, kolom nih ya. Chart yang ini juga banyak pilihannya ya. Ini ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, ada bentuk silinder, dan ada bentuk piramid. Nah, misalkan kita mau pilih yang 3 dimensi aja ya. Ini 3 dimensi, kita pilih saja sini, klik di sana. Nah, ini sudah langsung muncul. Kita geser dulu. Nah, ini kita besarkan sesuai dengan tabelnya. Nah, sudah muncul ya. Ini adalah grafik atau chart yang dihasilkan dari tabel yang kita buat tadi, atau data-data dari dalam tabel tadi. Ada bulan, di bawahnya ada bulan, sebelah kiri adalah jumlah rupiahnya, kemudian sebelah kanan adalah keterangan datanya nih. Kemudian warna-warna ini juga bisa dirubah ya, warna daripada grafiknya ini. Lihat pada bagian atas desain, nah ini dominan biru, kemudian bisa diganti dominan hijau dan lain sebagainya. Kita pilih yang dominan biru saja ya. Berarti modalnya biru tua sampai ke biru muda ini sudah ada ya. Yang paling atas adalah data penjualan, ini keuntungan. Kemudian biru yang tengah ini data penjualan modal, nanti ini modal ya. Kemudian yang ketiga yang paling pekatnya warnanya adalah data penjualan, yaitu penjualannya. Jadi sudah cukup jelas ini ya, daripada chart yang dihasilkan dari tabel. Nah, kemudian biasanya kalau sudah seperti ini, di bagian paling bawah ini kita berikan kolom tanda tangan ya, di bagian bawah nih. Misalkan ini kolom untuk tanda tangan Jakarta 30 Juni ya. Oke, 2022. Salesman, kemudian nama salesman-nya. Nama salesman kita bikin Aprilia. Oke. Nah, jadi di bawahnya adalah waktu, kemudian nama yang bertanggung jawab atas laporan ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita preview. Oke, nah ini adalah hasil previewnya, data dari tabel dan chartnya yang sudah dihasilkan. Jadi ini adalah seperti laporan ya, laporan yang harus disiapkan daripada salesman tadi. Jadi sudah ada judul, kemudian chartnya, dan ada tanda tangannya. Sudah kita print dan bisa kita laporkan. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.